Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kami kepada sahabat Danita TV. Mudah-mudahan sahabat Danita TV diberikan kesehatan serta diberikan rezeki yang melimpah. Amin ya Allah. Kali ini kami melanjuti video part 1. Perbedaan antara lahan sawit yang sudah menggunakan garam dengan yang belum. Di part 2 ini kami lahan yang sudah menggunakan garam, jadi kita lihat perbedaannya sama-sama sahabat dan TV. Jadi sahabat dan TV lah yang menilai bahwa garam cocok tidaknya digunakan kepada sawit. Mari kita lihat sama-sama. Kita lihat dari segi batang, buah, serta calon bunga, dan pelepah serta daun. Ini kami ingatkan kepada sahabat dan TV, usianya sama dengan usia yang video part 1. Nah, kita dekatkan lebih jelas. Inilah yang kami maksud, lahan yang sudah pemberian garam 2 kali. Kami pemberian garam sudah 2 kali, tapi tidak berturut-turut. Umpamanya bulan 1 menggunakan garam, pertengahan tahun menggunakan pupuk kimia atau pupuk kandang, akhir tahun baru kami menggunakan pupuk garam ataupun yang lainnya. Begitu sahabat dan TV, bukan 1 tahun 3 kali menggunakan garam, bukan, salah. Itu berbahaya terhadap kita sendiri. Jelas berdurinya berbisa. Mari kita lihat. Yang pertama itu dari segi buah. Sahabat NTV lah yang menilai. Nah, kita dekatkan. Ini usia kurang dari 3 tahun sahabat NTV, sama dengan lahan di part 1. Ini sebelum kami mengasihkan garam, ini buahnya jantan sahabat TV. Belum bisa dikatakan jantan sih, tapi buahnya belum menjadi. Nah, ini contohnya salah satu. Ini, nah ini. Itu masih ada tuh, nah. Kan kelihatan. Ini, nah. Itu buah belum jadi. Belum bisa dikatakan buah jantan, belum. Setelah kami mengasihkan garam, itu buahnya seperti ini. Udah, itu yang pertama. Yang kedua, itu buah bunga susulan itu cepat sekali sahabat Danita TV. Nah, kami tunjukkan ini itu calon bunga itu sahabat Danita TV. Jadi sahabat Danita TV lah yang menilai itu dari segi buah. Yang kedua dari segi pelepah batang. Nah, jadi kita sama melihat bahwa pelepah batang ini seperti berdebu, hijaunya cukup, asupan makanannya cukup. Jadi seperti inilah bentuk pelepah batang. Itu yang kedua. Yang ketiga itu lingkaran pokok sahabat Danita TV. Jadi kalau menurut kami lingkaran pokoknya cukup jelas berbeda lahan ini dengan lahan yang tadi di part 1. Lahan yang tadi belum sama sekali menggunakan garam, hanya menggunakan urea dengan NKCl. Kalau ini sudah menggunakan urea NKCl dengan garam. Maksud kami itu biar melihat perbedaannya, cocok tidaknya garam dihajar kepada sawit. Nah, kan ini contohnya sahabat Danita TV. Mari kita lihat pokok yang lainnya. Nanti dibilang kami hoak ataupun alah hanya satu itu. Tidak satu ini. Ini bisa dikatakan 90% tumbuhnya seragam sahabat NTV. Nah, ini contohnya
kami bilang di depan mata kami nyata. Ini sebelumnya batangnya kecil, tapi tidak salah foto ada nggak sama kami lupa. Nanti kalau ada fotonya kami terangkan. Ini sebelumnya batang sangat kecil, tapi setelah menggunakan garam, dengan garam terus pupuk kandang ataupun yang lainnya, itu cepat sekali sahabat dan TV. Dari segi buah, dari segi pelepah batang maupun daun. Nah, jadi sahabat dan TV menilai bahwa cocok tidaknya garam kepada sawit. Bilang orang, bilang kawan-kawan, garam tidak bagus terhadap sawit karena duri ini kalau kena badan itu berbisa. Emang tidak salah, emang benar. Setiap duri itu pasti memiliki berbisa masing-masing. Tapi dengan adanya pemberian pupuk susulan seperti pupuk kandang, pupuk yang lainnya, itu bisa memperkecilkan unsur berbahaya terhadap garam gitu. Nah sahabat dan TV, tidak salah, kami lagi mesan pupuk kandang kotoran kambing itu sekitar 50 sang. Nah nanti kami buat video dari pupuk datang maupun pemberian kepada sawit. Kami masih ragu dikocor ataupun mentabur. Jadi kami juga sekalian minta saran kepada senior sawit Tandan Biduri, bagus pupuk kandang itu bagus dikocor maupun ditabur, karena mengingat lahan kami ini datar sahabat dan TV. Jadi mari kita lihat pokok yang lainnya. Nanti dibilang kami bohong gitu, nah hanya membuat konten. Tidak, kami pengen berbagi kepada sahabat dan Danita TV, khususnya petani pemula seperti kami. Nah ini kami omong. Nah coba mari kita lihat. Ini udah kami panen kemarin, nih, makanya kosong. Nah lihatlah dari buah. Jadi sahabat dan Danita TV lah yang menilai. Kalau pengen menilai, kalau belum menonton part 1 silakan tonton part 1. Ini part 2. Part 2 lahan yang sudah menggunakan garam 2 kali. 2 kali sudah menggunakan garam. Bukan 2 kali berturut-turut, bukan. Kaget nanti dibilang kami menggunakan garam berturut-turut, bukan. Tetap kami menggunakan pupuk kimia ataupun pupuk kandang. Nah, mari kita lihat. Nah, kalau lahan yang satu tadi tuh di part 1 buahnya ada, tapi susulan bunga itu tidak ada. Nah, ini buahnya padat nih, buahnya padat. Ini sudah keluar. Nah, udah keluar bunga susulan. Satu lagi kami beritahu kepada sahabat dan TV bahwa nanti dibilang bibitnya beda. Tidak, bibit ini tidak beda. Ini bibit sama PPKS, tapi kami tidak tahu ya PPKS-nya unggul atau tidaknya. Tapi kalau kami lihat ini bukan unggul, tapi bagaimana kita cara perawatan bisa seperti unggul. Begitu sahabat dan Danita TV. Mari kita lihat pokok yang lainnya. Nah, kita lihat dari jauh. Nah, kan kelihatan dari perkembangan. Nah, ada kan perkembangan pelepah. Jadi pelepah ini berat dengan air, tandanya asupan makan itu cukup. Kalau asupan tidak cukup, itu pelepahnya naik lurus. Ini tidak. Seperti tetap pancing sahabat TV. Nah, mari kita lihat yang lainnya. Ini juga ada sahabat dari TV. Nah, nanti kami bilang hanya menyorot yang bagusnya, yang jelek tidak. Ini sahabat dari TV. Dari jauh kami ceritakan. Ini hijau yang bagian pucuk sejak digunakan pupuk garam dengan pupuk kandang. Sebelumnya dari pangkal sampai atas itu
bawah sudah mati, nguning sampai ke atas. Paling 2, 3 paling hijau di atas. Ini alhamdulillah sudah cukup baik dengan menggunakan garam. Entah kenapa, mungkin unsur hara bawah tanah itu kurang baik. Nah, mari kita lihat yang lain. Nah, cepat aja ya sahabat Danity TV, mengingat waktu. Karena dari awal kami sudah bercerita cukup banyak bahwa menggunakan garam dengan yang tidak baik atau tidaknya, sahabat Danity TV lah yang menilai. Nah, kan berbeda, jauh perbedaan. Ini luas lebih kurang 1 hektar ya. Tapi kalau yang di part 1 itu 1,5 hektar ya sahabat Danity TV. Mudah-mudahan dengan buah seperti ini, walaupun sedikit, hasilnya maksimal sahabat Danity TV. Itu sudah mulai matang. Tapi kelihatannya makan babi sahabat Danity TV. Nah, dimakan babi sahabat Danity TV. Babi tempat kami suka sekali dengan sawit, karena di tempat kami cukup banyak babi sahabat Danity TV. Nah, kan kelihatan dari segi batang, buah, daun, lingkaran batang itu sahabat Danity TV lah yang menilai. Nah, apalagi ini subur sekali dengan menggunakan garam, urea, NKCl. Dan jelas lahan ini berubahnya sejak kami menggunakan garam. Mari kita lihat. Nah, buahnya bertingkat. Alhamdulillah sahabat Danity TV, dengan adanya seperti ini mudah-mudahan panen kami nanti maksimal. Bagi petani pemula, kalau pengen mencoba silakan, dengan catatan tetap menggunakan pupuk yang lain, jangan hanya menggunakan garam. Nah, ini kalau dihitung jumlah pokok ini tidak kurang dari belasan, nggak kurang dari belasan buah tandan. Terima kasih kepada sahabat Danity TV sudah mendukung channel kami, yang jelas sudah mengikuti selalu mengikuti video kami. Terima kasih banyak, kami ucapkan ribuan terima kasih. Mudah-mudahan sahabat Danity TV selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan, diberi rahmat. Kepada sahabat Danity TV kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani Indonesia.